Piye ki Mas, ada apa kok manggil-manggil saya ki? Wah, sama. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini Tukang Cat Depan Rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini ceritanya kemarin itu ada orang yang nyariin saya. Tapi daripada dicariin orang, mendingan saya yang nyariin ya lur ya. Jadi sudah saya suruh Sherlock, kita mau samperin ke rumahnya. Sebenarnya ada keperluan apa sih nyariin saya? Kebetulan hari ini juga lagi ada acara di luar, jadi nanti pulangnya kita mampir samperin ke orangnya itu ya lur. Jadi ini kita persingkat sudah sampai di rumahnya. Mudah-mudahan ada orangnya ya lur. Bun, Assalamualaikum. Kayaknya bener iki wong iki lur. Sama ke priye tak dikit mau ke teko ae. Sehat Mas? Sehat. Mas enggak Mas? Nggih. Jono sing anu Mas mantu. Siap. Wah, nggone ra karu-karuan ki Mas. Sama ki tak WA ket wingi tak kon rene malah peteng gek rene. Kae leme nyong kae. Nang opo helme? Ra patut-patut to Mas. Yakin. Jal jikuk-jikuk jikuk. Suake iki leme nyong. Wis ternyata kon ngecat helm lur. Kira-kira meh dicet kaya opo iki helme? Ki Mas. Ku meh digawe kaya opo iki? Sikak ngene kowe ora juk. Kowe pabrikan kae nek minggat rono rene. Jajal kae tak matake. Kating ledes ra karu-karuan koyo ngene iki. Dadi meh dicet ya. Oh Mas, mbok tulung cetake sampean kan pinter ngecat-ngecat to. Nek ngecat liyane ora bakal bales. Mending ngecat daleme nyong kae iki. Masuk. Oh, digambarake Mas sing sangar Mas. Gambar-gambar opo kowe? Pokoke nganut samang ae sing nyeni Mas, sing apik sing nyeni. Gambar baku, apa gambar jaran, apa gambar dasi nyong ya kena Mas, sakarepe Mas. Sing penting ketok nyeni, ketok berkarismatik lho Mas. Jadi nek koyo ngene samangmu lak kurang patut to ketok merking iki. Ono gambarane lak wis ciri khas lho Mas. Pri Mas kira-kira iso? Insyaallah iso Mas. Ya Mas, ya Mas. Siap. Tunggu ya. Yo. Oke, kita bawa pulang helmnya seperti ini untuk penampakan dari helmnya Mas Fajar itu ya. Minta di repaint biar lebih berkarismatik dengan konsep kesenian. Oke lur, ini kita bongkar terlebih dahulu, kemudian akan kita lakukan pengamplasan. Burung weruh. Nunggu ice ora estetik balen ini. Pengamplasan dengan grid 400 kita amplas menyeluruh. Dan untuk bagian logo-logonya ini kita amplas sampai hilang logonya ya lur. Karena itu sering bikin keriting kalau tidak dihilangkan. Hasil pengamplasannya kurang lebih seperti ini. Saatnya ke pengecatan. Untuk epoksinya kita gunakan primer filler dari Autoglue dengan takaran 412, tinernya ini thinner Piu. Penyemprotan epoksi kita akan semprot sekali menutup, cuman nggak langsung tebel ya lur. Ini kita semprot tipis memutar sampai epoksinya itu benar-benar menutup dengan rapat. Oke lur, jadi ini setelah kita semprot merata untuk epoksi fillernya, kita akan langsung tumpuk dengan warna hitam. Loh, nggak diamplas bang, ini nggak pakai jeda ya lur. Saya nyemprot epoksi langsung saya timpa dengan warna hitam. Kenapa demikian bang? Karena ini helm mau kita bikin motif ya lur. Jadi ini setelah warna hitam beres, kemudian akan langsung kita clear. Untuk clearnya ini kita gunakan 2080 dari Autoglue. Takarannya 2:1. Untuk tinernya 0,5. Tertulis di belakang kalengnya ini ya lur. Dan untuk penyemprotannya ini akan kita semprot langsung jadi atau langsung kilap. Cuman nggak langsung tebel ya lur. Ini kita semprot tipis secara memutar sampai terlihat kilap merata. Bang, apa hasilnya nggak ngedrop tuh kalau epoksi masih basah tumpuk warna langsung tumpuk clear kayak gitu?
Ya kalau ngedrop nggak apa-apa lur, karena akan diamplas lalu dibikin motif. Jadi motifnya itu di atas clear. Kurang lebih seperti itu ya lur. Ini sudah beres pengekliran, kita keringkan sehari. Setelah kering ya ini sedikit ngedrop ya lur. Cuman nggak apa-apa karena akan kita amplas. Untuk pengamplasannya kita gunakan grid 800, kita amplas secara merata. Untuk pengamplasannya juga hati-hati ya lur, ini juga nggak boleh jebol untuk lapisan clearnya. Kurang lebih hasil pengamplasannya seperti ini. Dan ini akan kita masking atau kita tutup dengan isolasi kertas seperti ini ya lur. Kemudian setelah itu kita bikin oret-oretan atau gambarnya. Jadi rencananya itu gambar kuda lumping atau jaran kepang ya lur. Tapi berhubung di sini skill menggambar saya pas-pasan dan juga takutnya gambarnya itu kanan kiri nggak imbang atau istilahnya malah kuda lumping jadinya kuda jaran. Alhasil ini tidak jadi kita bikin manual. Kita kelupasin saja dan kita buat untuk gambarnya pakai kertas water slide decal. Sebenarnya niat awalnya pengen saya buat manual ya lur, tapi saya sadar akan kemampuan saya yang tidak seberapa. Alhasil ini kita gunakan kertas water slide decal saja ya lur. Jadi biar gambarnya lebih presisi kanan kirinya. Kemudian untuk konsep dan temanya ini kita desain dengan gambar kuda lumping, kurang lebih seperti itu. Dan untuk water slide decal atau transfer paper atau apalah itu namanya, kalau banyak yang request minta pembahasannya yang lebih detail, next video nanti saya buatkan ya lur. Bisa komen di video ini ya lur untuk yang pengen dibuatkan video seputar water slide decal. Karena untuk water slide decal ini ya susah-susah gampang ya lur. Jadi ini sudah beres di sebelah kiri helm seperti ini kurang lebihnya. Kita akan lanjut di gambar bagian kanan. Kita persingkat-singkat saja ya lur untuk menghemat durasi. Untuk di sebelah kanan ini kuda lumpingnya biru putih. Dan untuk di bagian belakang ini ada muka pemilik helmnya yang sedang dandan pemain kuda lumping. Oke lur, untuk pengerjaannya ya susah ya lur. Sebenarnya nggak terlalu gampang. Kemudian untuk di bagian atas ini ada foto anaknya. Jadi ini kita bikin di bagian depan atas ini. Lalu kita penuhin bagian yang masih kosong dengan gambar-gambar batik atau bunga-bunga seperti ini ya lur. Jadi untuk water slide decal itu dibilang gampang ya susah sebenarnya lur. Apalagi untuk media helm. Kita butuh ketelitian nempelnya kanan kiri kalau bisa sama atau seimbang. Karena gambarnya itu rawan sobek, rawan bengkok, rawan nyelidut, dan lain-lain. Oke lur, kurang lebih untuk gambar-gambarnya yang kita tempelkan seperti ini. Jadi setelah beres ditempelkan seperti ini kita keringkan dulu sehari. Kemudian setelah kita keringkan akan kita lakukan pengekliran. Dan untuk pengekliran ini kita akan semprot 2 lapis. Untuk jedanya sekitar 1 menit ya lur. Karena ini kita gunakan clear yang tipe 4:1. Mereknya apa buang? Ini kita pakai auto glue yang 707. Takarannya 412. Tinernya tiner VS41 dari auto glue. Untuk pengeklirannya kita percepat saja ya lur, biar tidak ngantuk. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Kalau sudah terkena clear dia terlihat glossy gambarnya ya lur ya. Ini kita clear 2 lapis dengan jeda 1 menit. Kemudian kita keringkan selama sehari. Setelah kering, ini kita amplas. Untuk pengamplasannya kita gunakan grid 800. Kita amplas secara merata. Tapi jangan sampai jebol lapisan clearnya.
Karena kalau sampai jebol lapisan clearnya, ini gambarnya akan kemakan amplas atau hilang gambarnya. Jadi harus super hati-hati ya lur, apalagi helm banyak tonjolan-tonjolannya. Setelah beres pengamplasan, ini akan kita rapi-rapikan menggunakan spidol dari Posca. Ini untuk merapikan di bagian sambungan atau gambar yang sedikit terkena amplas ataupun motif yang harus kita sambung seperti ini ya lur. Jadi dia motifnya biar lebih penuh atau lebih nyambung. Setelah beres kita rapi-rapikan, saatnya ke pengekliran finishing. Kita gunakan auto glue yang HS2080. Takarannya 2:1, untuk tinernya 0,5. Untuk penyemprotan clearnya ini kita sesuaikan terlebih dahulu ya lur untuk setelannya. Karena ini tadi kita ada main spidol, jadi lapisan clear yang pertama ini kita kabut terlebih dahulu secara merata. Jangan langsung basah ya lur. Karena kalau nge-clear spidolan itu kalau langsung basah nanti dia bisa lumer untuk gambaran yang kita buat pakai spidol. Jadinya harus kita kabut-kabut seperti ini secara merata sampai terlihat satin atau semi doff atau sedikit terlihat glossy ya lur. Intinya tidak langsung basah. Jadi kurang lebih seperti ini penyemprotannya, kita kabutin secara memutar. Dan setelah beres ini kita jeda sekitar 5 menit. Oke lur, setelah kita jeda kita akan semprot sampai terlihat basah. Dan ini sudah mulai terlihat basah ya lur. Ini kita semprot sampai merata untuk clear atau pernisnya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini tinggal kita keringkan lalu kita pasang, dan setelah kita pasang tampilannya jadi seperti ini. Konsepnya kuda lumping atau jaran kepang. Dan mudah-mudahan ini cocok sesuai kemauan ownernya ya lur. Tapi yang bisa saya lakukan ya mungkin seperti ini ya lur. Kalau kita buat pakai manual pun mungkin juga hasilnya tidak akan sebagus ini. Oke, bolong. Ini aku sedang berada di daerah Jumo. Tujuannya pengambilan hasil dari pengecatan helm pribadi saya. Ini helmnya kemarin warnanya hitam itu loh, NHK. Nah ini hasil penggarapan dari Sikak Jidor di daerah Temanggung Jumo. Hasilnya seperti ini. Ini menurut saya penilaiannya 100/100 ya. Motif-motifnya ini luar biasa ya. Ini ada muka saya. Ini ada gambar anak saya. Menurut saya penilaiannya top marko top, istimewa. Konsepnya wis oke ya. Dari konsep ini luar biasa. Ini permintaan konsep dari saya juga. Antara seni digabungkan menjadi satu daripada ini apa namanya ini batik-batik bunga-bunga sama foto-foto anak saya. Ini konsepnya keren. Saya mintanya kuda. Di sini juga kuda. Hasilnya luar biasa. Pokoknya istimewa ini Sikak Jidor ini. Siap. Cuma helm ya mas, semuanya. Makasih mas. Makasih ya mas. Siap. Pamit dulu. Oke. Istimewa. Hati-hati jalan. Monggo. Ya. Akhirnya sudah diambil juga untuk helmnya ya lur. Dan untuk Mas Fajar juga keren sih, karena dia memakai konsep kesenian di helmnya seperti ini ya lur ya. Karena budaya bukan hanya milik masa lalu tapi juga masa depan.
Budaya adalah identitas kita, lestarikan dan banggakan. Melestarikan kearifan lokal untuk generasi masa depan pastinya ya lur. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.